Wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimmus sholihat. Dan pendengar suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Al-Furqan TV kembali menyapa Anda semua dalam program Bincang Sehat Dokter, yang tentunya insya Allah kita akan membahas seputar kesehatan medis. Hari ini kita bersama dengan narasumber Dr. Bobby Arfa Anwar, SPJP. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah di RSUD Dr. Rashidin Padang. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, umat-umat beliau yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Dr. Bobby telah bergabung bersama kami melalui line Zoom kami karena beliau berada di Padang saat ini. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Bobby. Assalamualaikum, Dok. Masya Allah. Assalamualaikum, Dok. Alhamdulillah. Dua 5952 1312, atau Anda yang ingin bergabung di Zoom kami juga bisa menanyakan di kolom chat kami persilahkan dan langsung akan kami tanyakan kepada Dr. Bobby Arfa Anwar. Alhamdulillah, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah bersahabat dengan hipertensi. Tentunya hipertensi merupakan suatu penyakit kita katakan yang mungkin sudah sedikit familiar di telinga kita, mungkin bagi kita sendiri maupun keluarga-keluarga kita. Tentunya hipertensi ialah tekanan darah tinggi, yang mana mungkin yang lebih familiar yang kita ketahui bahwasanya mungkin tekanan darah yang di atas 130 maupun di atas 150 per 80 atau lebih di atasnya merupakan indikator kita terkena yang disebut dengan hipertensi. Namun hipertensi ini bisa merambat pada beberapa penyakit yang kita katakan seperti gagal jantung, penyakit ginjal, bahkan stroke dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Dr. Bobby akan banyak menjelaskan karena beliau merupakan pakarnya di sini. Ya, suatu kehormatan kembali bagi kami untuk bisa mengundang Dr. Bobby lagi. Semoga keberkahan ilmu selalu berada di Dr. Bobby. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pembukaan dari kami dari Studio Al-Furqan TV. Langsung mungkin kita akan serahkan kepada Dr. Bobby dan dilanjut dengan diskusi setelahnya. Silakan Dr. Bobby.
Oh, halo. keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fik kepada kru Al Furqon TV yang sudah beri kesempatan untuk sharing ya sedikit ilmu tentang. Dan pada sore yang berbahagia ini, pembahasan kita adalah suatu topik yang merupakan topik yang umum sebenarnya, dan akan tetapi ini dibutuhkan bagi sebagian kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengalami hipertensi. Karena seringkali hipertensi ini suatu kondisi yang tidak dipaham. Ya, halo? Oke, baik. Karena hipertensi ini merupakan suatu kondisi kesehatan yang jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa memberikan dampak yang panjang bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai saat ini ya hipertensi masih merupakan sebagaimana yang dijelaskan pendahuluan oleh Mas Bobi tadi, bahwa hipertensi masih merupakan masalah utama kesehatan manusia di era modern saat ini. Ada tren memang peningkatan kasus-kasus hipertensi ya, baik itu di skala usia, bahkan pada orang yang kelompok lebih muda sekarang sudah banyak yang mengalami hipertensi. Ada beberapa penyebab yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mengerti terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan hipertensi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan hipertensi atau bahasa awamnya mungkin tekanan darah tinggi adalah ketika tekanan darah seseorang itu melebihi dari nilai kategori yang telah ditetapkan oleh para pakar, yang lebih dari batas aman secara kesehatan. Jadi berdasarkan kriteria dari JNC 7 ya, kemudian juga dari kesepakatan para ahli dari ahli hipertensi, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hipertensi jika tekanan darah kita di atas 140 per 90. Ini sudah dimasukkan kepada kategori hipertensi derajat 1. Sementara yang dikatakan normal jika seandainya tekanan darah kita sekitar 120 per 80 ke bawah, itu masih dikatakan normal. Kalau di atas 120 sampai 130 atau 80 sampai 90 ini disebut sebagai prehipertensi. Maksudnya prehipertensi ini apa, Bapak dan Ibu? Belum dikatakan menderita hipertensi, akan tetapi ada kemungkinan nantinya menderita hipertensi jika tidak segera mengubah gaya hidupnya. Nah, nanti juga akan kita jelaskan ya. Dan hipertensi ini kadang menjadi suatu kasus yang dianggap biasa dan kadang tidak terlalu dipedulikan bagi sebagian masyarakat karena dikatakan tidak mengalami gejala apapun ya. Ada yang berkata, dokter, tensi saya sampai 180 ya, 150 bahkan 200, saya biasa-biasa aja dok. Sehingga saya rasa hipertensi ini nggak masalah bagi diri saya gitu. Sehingga saya rasa saya tidak perlu minum obat, tidak perlu kontrol karena saya merasa sehat aja, saya masih bisa aktivitas ya, tidak ada keterbatasan dalam kegiatan sehari-hari. Sekilas ini memang kesannya benar ya, karena sebenarnya penyakit tersebut, namanya penyakit itu mengganggu fungsi kita ya. Akan tetapi khusus bagi hipertensi, Bapak Ibu semua, hipertensi ini dampaknya itu untuk long term atau jangka panjang ya. Memang tidak akan langsung berdampak pada saat terjadi peningkatan tekanan darah tersebut ya. Akan tetapi tekanan darah tinggi yang dalam kutip dipelihara, maka ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang terjadi dalam waktu 10, 20, 30 tahun ke depannya.
Sehingga para ahli sepakat bahwa hipertensi ini harus dikendalikan dan kita harus bersahabat dengan hipertensi ini. Nah, ini pembahasan di belakang nantinya tentang bersahabat dengan hipertensi. Baik, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan sekarang memangnya kenapa kalau tekanan darah tinggi ini kita tidak kendalikan begitu ya, tidak kita manage dengan baik, tidak kita obati dengan baik. Memangnya apa efek jangka panjang dari hipertensi yang tidak dikendalikan dengan baik dari dini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim tentu harus menjaga ya nikmat kesehatan tubuh kita ini adalah amanah sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita bahwa kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan kita, harus ada ikhtiarnya ya. Jadi hipertensi yang dibiarkan walaupun tanpa gejala dalam jangka panjang ternyata secara penelitian ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh tubuh kita. Hampir semua tubuh kita bisa terdampak hipertensi. Karena ini kalau biar kita bisa paham ya, hipertensi itu apa sih sebenarnya? Mungkin agar mudahnya kita pahami ya, kalau misalkan Bapak Ibu di rumah ya membuka keran air gitu ya, keran airnya diputar dengan apa namanya dengan penuh, maka tekanannya akan tinggi ya enggak? Akan kencang sekali. Nah, ini tekanannya tinggi. Sama yang terjadi ketika kita mengalami hipertensi. Artinya, aliran darah di dalam tubuh kita sangat cepat dan kuat. Itu maksudnya hipertensi. Sangat cepat dan kuat, sehingga ketika darah kita tersebut sampai ke organ target, contoh organ target ini seperti ginjal, jantung, otak, dan semua tubuh kita yang lain, ini bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah yang ada di organ-organ tersebut. Nah, mudahnya seperti itu. Sehingga dengan konsep ini kita bisa paham bahwa hipertensi yang tidak dikendalikan dengan baik bisa menyebabkan kerusakan organ yang banyak. Seperti hipertensi yang tidak dikendalikan bisa menyebabkan peningkatan risiko mengalami gagal ginjal di kemudian hari. Nah, salah satu penyebab gagal ginjal terbanyak tersering adalah hipertensi, selain diabetes ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan kalau di jantung di bagian yang saya geluti bisa menyebabkan serangan jantung ya karena terbentuknya plak aterosklerosis namanya akibat kerusakan pembuluh darah jantung akibat tekanan yang tinggi dalam darah. Ini bisa menyebabkan pengikisan dinding jantung yang nantinya ini bisa menyebabkan halo ya oke ya oke Mas Bobi halo ya bisa dilanjutkan Mas Bobi oke bisa kita lanjutkan baik Bisa dok, silakan dok. oke baik alhamdulillah. Jadi akibat dari hipertensi yang tadi kita jelaskan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, pada jantung, bahkan meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke di kemudian hari karena gangguan pada pembuluh darah yang ada di otak. Karena ingat bahwa hipertensi itu artinya darah kita mengalir dengan sangat cepat dan bisa menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh kita jika tidak dikendalikan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga di sini kita simpulkan bahwa hipertensi yang tidak kita kendalikan dengan baik sedari dini ini memiliki efek jangka panjang yang tidak baik bagi kesehatan. Sehingga timbul pertanyaan ya, mungkin yang sudah hipertensi saat ini kayaknya mengerikan sekali ya hipertensi gitu. Apakah memang tidak ada harapan untuk sehat bagi penderita hipertensi? Bagaimana cara bersahabat dengan hipertensi ya? Insya Allah bisa. Mungkin kita kembali ke konsep sahabat ya Bapak dan Ibu semua. Sahabat itu artinya kalau kita punya sahabat ya artinya kita berusaha bagaimana sahabat kita itu menjadi baik ya. Kalau ternyata dia berbuat kesalahan maka kita perbaiki dan kita koreksi. Saling mengingatkan begitu. Sama dengan tekanan darah kita. Tekanan darah yang tinggi artinya bukan tekanan darah dengan kondisi yang terbaik. Sehingga kita harus mengendalikannya. Harus bersahabat dengannya artinya kita kendalikan tekanan darah kita di level yang paling direkomendasikan para ahli karena ini yang paling aman bagi tubuh kita secara keseluruhan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Yang pertama, kalau seandainya nih kita saat ini ukur tekanan darah ternyata tekanan darahnya sudah mulai tinggi atau memang sudah tinggi, maka langkah pertama ya sebelum obat kita atur dulu pola makan kita.
pola makan kita mesti kita atur. Pola makan apa yang baik buat kesehatan jantung, khususnya tekanan darah, yaitu pola makan atau makanan yang rendah dengan garam, ya, rendah garam, terutama garam dapur, ya. Karena garam ini Bapak dan Ibu salah satu faktor utama terjadinya tekanan darah tinggi pada usia muda. Ya, kita tahu bahwa mungkin kalau saat ini mudah ya bagi generasi muda kalau mau pesen makanan tinggal dipesan kemudian delivery datang ke rumah dan kebanyakan makanan yang datang itu adalah makanan yang high kolesterol ya, kolesterol tinggi dan tinggi garam. Ini tidak baik buat kesehatan. Untuk garam ya ini bisa meningkatkan risiko hipertensi di kemudian hari jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan setiap harinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, salah satu cara untuk bersahabat dengan hipertensi agar tensinya terkendali dengan baik adalah dengan rutin berolahraga, ya. Olahraganya apa? Olahraganya nggak usah susah-susah. Cukup dengan jalan kaki, ya, sepeda santai atau berenang mungkin ya jika memungkinkan selama 30 menit minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau yang terbaik berdasarkan rekomendasi para ahli adalah 5 kali seminggu melakukan olahraga yang disebutkan tadi. Jalan kaki yang paling mudah, boleh pagi, boleh sore, dicicil boleh 15 menit di pagi hari atau siang sore harinya 15 menit. Atau kalau nggak sempat 30 ya udah nggak apa-apa, 15 menit tetapi istiqomah gitu. Rutin terus-menerus melakukan olahraga sesuai rekomendasi. Kemudian bisa untuk juga sepeda santai ya dan juga berenang. Yang dihindari olahraga bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami hipertensi adalah olahraga yang sifatnya kompetitif. Apapun olahraganya, seperti main bola atau main basket, main bulu tangkis ya. Sementara kita menderita hipertensi yang belum terkontrol, maka baiknya dihindari dulu olahraga seperti ini sampai tensinya benar-benar terkendali. Ini penting ya Bapak Ibu karena hipertensi yang tidak terkendali kemudian berolahraga, kita dengar ya ada atlet yang beberapa waktu yang lalu ya meninggal mendadak kadarullah ketika berolahraga padahal beliau ada atlet bulu tangkis. Ya ternyata setelah diselidiki ternyata memang menderita hipertensi yang belum terkendali dengan baik. Sehingga tips yang kedua, olahraga teratur, jalan kaki, sepeda santai atau berenang minimal 3 kali seminggu atau setidaknya paling ideal 5 kali seminggu selama 30 menit. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bersahabat dengan hipertensi adalah kendalikan tingkat stres kita, terutama sifat emosional. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Kalau kita mempunyai sifat yang gampang tersulut amarahnya, gampang histeris ya, tidak hanya marah mungkin, sedih yang berlebihan, atau kita gampang euforia yang berlebihan, tertawa terbahak-bahak ya gampang sekali yang seperti itu, maka ini juga bisa meningkatkan risiko menderita hipertensi di kemudian hari. Nah, ini penting kita membuat diri kita stabil secara emosi, tidak terlalu tinggi, berlebihan dan tidak terlalu rendah di kondisi yang pertengahan. Ini paling baik bagi kesehatan jantung ya. Kemudian baru strategi yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter yang menangani Bapak dan Ibu semua. Jika seandainya perubahan gaya hidup yang dijelaskan di atas ternyata masih belum efektif, ya, target tensinya masih belum tercapai, maka dokter akan menyarankan Bapak Ibu untuk mengkonsumsi obat-obat yang nanti sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu semua. Nah, sedikit pengetahuan mengenai pilihan obat ya, Bapak dan Ibu, bahwa dokter nanti bisa memiliki dua strategi pengobatan hipertensi ini. Yang pertama namanya pengobatan dengan satu jenis obat saja, atau yang kedua dengan langsung dengan kombinasi dua jenis obat hipertensi. Ini ada dua pendekatan, ya, tergantung kondisi pasien yang ditangani. Kalau seandainya hipertensinya masih tahapan hipertensi tingkat 1, ya, bukan tingkat 2 ataupun hipertensi emergensi namanya, yang lebih tinggi lagi, maka dokter bisa pilih satu jenis obat hipertensi dalam dosis yang rendah terlebih dahulu. Kemudian akan diikuti dalam waktu sebulan atau 2 bulan jika ternyata tekanan darahnya sesuai dengan target, maka cukup dengan satu obat hipertensi untuk kemudian dibarengi dengan perubahan gaya hidup. Akan tetapi jika hipertensinya sudah stage 2 namanya ya di atas 150 ya, ini maka stage 2 atau tingkat 2, maka ini sebaiknya langsung dengan kombinasi minimal 2 obat hipertensi. Ini yang terbaik. Nanti dokter akan menyesuaikan dosisnya sampai target tekanan darah tercapai nantinya. Pertanyaannya,
berapa target tekanan darah bagi penderita hipertensi. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, tetapi berdasarkan kesepakatan para ahli dari INASA atau Persatuan Dokter Hipertensi di Indonesia, untuk pasien-pasien di atas 65 tahun, target optimalnya adalah di bawah 150 per 90 mm air aksa. 150 per 90 itu batas paling tinggi, kalau bisa di bawahnya. Akan tetapi jika lebih muda lagi dari 65 tahun, maka tekanan darahnya targetnya lebih rendah lagi, yaitu di bawah 140 per 90. Nah, ini ya, penting target tensi tercapai. Sebelum target tensi tercapai sesuai dengan kelompok usia yang tadi, maka dokter akan menyesuaikan terus Bapak dan Ibu dosis obatnya. Sehingga di sini penting ya, bagi kita yang mengalami hipertensi untuk konsul ke dokter, diskusi dengan ahlinya agar pemberian obat, jenisnya dan juga dosisnya sesuai dengan apa yang dikomunikasikan. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu untuk hipertensi ini adalah kapan kita harus berobat ke dokter ya? Kapan kita harus segera ke rumah sakit? Apakah pengobatan hipertensi ini hanya ke klinik saja atau kapan ke IGD? Nah, ini penting. Ada satu keadaan emergensi ya dalam hipertensi ini Bapak dan Ibu, yaitu jika tensi seseorang di atas 180 mm air raksa. Di atas sama ya, bukan di atas saja, di atas sama. Biasanya ada seseorang tensinya 180, 185, di bawahnya diastolnya di atas 110 atau 120, dengan atau tanpa gejala, baiknya yang seperti ini dibawa ke instalasi gawat darurat untuk dilakukan pemeriksaan. Karena ini kategori yang lebih berat disebut dengan krisis hipertensi. Nah, ini butuh diturunkan nih secara cepat, dirawat ya. Saya tensi 185 per 120, keluhannya cuma pusing-pusing, tetap harus dibawa ke rumah sakit ya Bapak dan Ibu, ke IGD saat itu juga. Karena ada panduan bahwa yang tekanan darah yang tinggi ini, yang terlalu tinggi ini diturunkan dalam waktu paling lambat dalam 1 hari sudah harus turun, jangan dibiarkan. Karena nanti berisiko mengalami stroke, gagal ginjal akut, ataupun serangan jantung. Apalagi jika tekanan darahnya di atas 180 disertai keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, ya, gangguan dari pergerakan, ya, karena mungkin kakinya mengalami akut iskemik namanya, ya, maka ini wajib segera dibawa ke instalasi gawat darurat, jangan dibiarkan di rumah. Nah, oke, mungkin itu ya untuk pembuka diskusi kita pada sore hari ini, dan jika ada pertanyaan mungkin dipersilakan ya. Saya kembalikan ke Mas Bobi di Alfurqan TV. Halo Mas. Baik, Dokter Bobi, terima kasih atas paparannya. Mungkin kita akan lanjut dengan sesi diskusi, insya Allah. Baik, Dok. Baik, Dokter Bobi, terima kasih atas paparannya. Insya Allah kita akan lanjut dari beberapa diskusi yang disampaikan oleh dokter. Perlu untuk kita sedikit rangkum apa yang disampaikan oleh Dokter Bobi tadi, bahwasanya salah satu atau mungkin beberapa yang kita lakukan untuk bisa bersahabat dengan hipertensi. Yang pertama yang disampaikan beliau itu merupakan jaga pola makan. Tentunya itu menjadi dasar dari kita untuk bisa bersahabat dengan hipertensi. Mungkin pemilihan makanan atau mungkin penggunaan garam dan sebagainya mungkin bisa kita aturkan. Yang kedua mungkin olahraga ringan atau mungkin memilih olahraga yang tidak berkompetensi ya, mungkin olahraga-olahraga yang berat seperti basket, sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum mungkin ada penanganan khusus ya dok ya tentang hipertensi yang kita alami. Yang ketiga mungkin kita bisa konsultasi kepada dokter agar kita bisa mengkontrol terus hipertensi kita. Baik, mungkin ada sedikit diskusi dok yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ada pertanyaan yang masuk seperti ini dok. Kalau biasanya orang yang hamil itu kan juga mungkin sering terjadi adanya hipertensi. Nah, hipertensi yang terjadi pada kehamilan tersebut apakah memang berbahaya bagi yang hamil atau bagaimana dok ya untuk cara kita juga bisa bersahabat? Apakah sama dengan cara-cara yang tadi dokter sebutkan atau bagaimana dokter Bobi? Silakan dokter Bobi. Insyaallah pertanyaannya bagus ya Mas Bobi mengenai hipertensi pada kehamilan ya. Jadi untuk khusus hipertensi pada kehamilan ini memang
kelompok yang berbeda dengan apa yang kita sebutkan yang tadi. Jadi hipertensi kehamilan itu ya Bapak dan Ibu mungkin ada yang berpengalaman mengalami hal ini, bahwa hipertensi pada kehamilan itu terjadi jika seseorang mengalami peningkatan tekanan darahnya pada saat hipertensi ya. Bisa dia sebelum hamil tidak menderita hipertensi dan saat hamil tekanan darahnya naik gitu. Atau memang sedari awal sudah mengalami hipertensi sebelum hamil dan hipertensinya kemudian berlanjut pada saat kehamilan sampai akhir kehamilannya. Ada beberapa kelompok memang. Tapi intinya Bapak dan Ibu, salah satu pemeriksaan yang rutin bagi setiap ibu hamil di klinik ataupun di puskesmas adalah pemeriksaan tekanan darah. Kenapa? Karena ada satu kondisi yang disebut dengan preeklamsi dan eklamsi. Ini adalah suatu kondisi di mana adanya peningkatan tekanan darah dari ibu hamil ya yang disertai dengan gangguan fungsi-fungsi dari tubuh. Ada beberapa kriterianya Mas Bobi. Tetapi yang ditakutkan ketika hipertensi ini tidak dikendalikan pada ibu hamil, maka ini bisa menyebabkan apa disebut dengan eklamsi, itu kejang ya. Pak ibunya kejang, ini bisa membahayakan ibu dan juga janinnya. Bagaimana penanganannya? Ya, penanganannya adalah kalau seandainya memang tensinya mulai naik selama kehamilan, maka yang pertama untuk makan sama seperti yang tadi, konsumsi garam mulai dibatasi. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi dibatasi. Mungkin makan makanan cepat sajinya dibatasi terlebih dahulu, ya. Dan kemudian yang kedua, biasanya dokter sudah mulai mengawasi ya secara teratur tensinya ini per 2 minggu atau 3 minggu, dan jika diperlukan diberikan obat hipertensi yang golongannya ini berbeda dengan obat hipertensi yang bukan ibu hamil ya Mas Bobi. Ada obat hipertensi tertentu yang memang direkomendasikan bagi ibu hamil yang ini terbukti aman bagi janinnya. Karena ada obat hipertensi tertentu ya yang ternyata ini bisa mempengaruhi kesehatan janin gitu. Jadi memang kalau memang ketemu pasien hipertensi pada saat kehamilan, maka wajib ya dikontrolkan ke dokter atau ke bidan agar ini mendapatkan tata laksana yang tepat sehingga tidak terjadi eklamsi yang dikhawatirkan pada orang-orang yang menderita hipertensi pada kehamilan. Mungkin demikian Mas Bobi. Kalau kita bilang cukup sering ya dok ya untuk Banyak. ibu hamil tuh mengalami hipertensi, justru yang mungkin belum pernah mengalami hipertensi, justru hipertensi itu datang saat dia hamil. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh dokter semoga bisa bermanfaat bagi penonton semua. Terkait dengan obat dok, saya ingin bertanya bahwasanya kan obat yang mungkin familiar bagi orang yang mengidap hipertensi itu tentu yang kita bilang itu amlodipin dok ya. Ya, amlodipin itu memang obat yang paling sering kita dengar ya kalau untuk yang pengidap hipertensi, apalagi itu udah obat rutinitas mereka yang terkena hipertensi. Mungkin dok bisa kita jelaskan dok ya, mungkin dokter bisa jelaskan karena kita kan temanya bersahabat dengan hipertensi. Sebenarnya fungsi dari obat amlodipin itu tuh untuk apa ya dok ya? Dan itu kan ada yang 5 gram, ada 10 gram. Nah itu mungkin gimana dok untuk penjelasannya dok? Banyak ya, ada beberapa macam obat golongan hipertensi, akan tetapi para ahli sudah membagi golongan mana yang dipakai sebagai lini pertama dan lini kedua dan lini ketiga. Artinya ketika seseorang yang baru pertama kali hipertensi datang, maka pilihannya sudah ada nih beberapa golongan obat hipertensi begitu. Ya, dan amlodipin ini salah satu obat dari golongan yang disebut dengan penghambat eh, saluran kalsium atau kalsium channel blocker ya dalam bahasa medisnya, yang rutin memang kita pakai dalam penata laksanaan awal Mas Bobi. Jadi fungsinya bagaimana ya amlodipin ini? Ya, jadi nggak hanya amlodipin, sebenarnya ada obat-obat yang lain ya yang bisa dijadikan obat pilihan pertama, lini pertama pada hipertensi. Nggak cuma amlodipin, ada namanya mungkin kaptopril mungkinnya di puskesmas, atau ramipril dan pril-pril lainnya banyak ya. Tapi amlodipin ini yang terbanyak. Jadi kerjanya amlodipin ini dia menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Itu pelebaran pembuluh darah. Mudahnya mungkin kalau kita punya pipa di rumah, atau bukan pipa ya, mungkin punya kalau cuci mobil ya Mas ya, kita punya selang gitu ya Mas. Jadi kalau biar 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 tekanannya tinggi, kita agak pencet ujungnya sehingga tekanannya tinggi, keluarnya cukup cepat gitu ya. Nah, kalau amlodipin itu kondisi pembuluh darah yang mengalami
vasokonstriksi atau pengecilan namanya, Mas, ya. Ketika diberikan amlodipin dia akan melebar sehingga tekanan di dalam pembuluh darahnya akan turun. Nah, ini difungsi dari amlodipin sendiri. Dia menyebabkan pelebaran dari pembuluh darah. Nah, ada lagi yang fungsi yang lain seperti obat-obat yang namanya mungkin ya, kalau yang hipertensi namanya HCT, hidroklorotiazid ya. Ini menyebabkan kerjanya menyebabkan pengeluaran air seni yang lebih banyak. Nah, ini kan kita bingung apa hubungannya hipertensi dengan buang air ya. Ternyata dengan berkurangnya cairan di tubuh kita, maka tekanan dalam pembuluh darah pun akan turun. Nah, ada yang disebut dengan golongan diuretik. Itu Mas, ya macam-macam sih Mas golongannya ya. Tapi kalau bisanya dapat obat hipertensi itu bukan berarti dua obat yang sama, golongan hipertensi tapi cara kerjanya berbeda. Nah, para pakar juga bilang bahwa yang terbaik sebenarnya kombinasi ya. Jadi satu bekerja di bagian melebarkan pembuluh darah mungkin, satu lagi bekerja untuk merelaksasikan jantung. Jadi kombinasi ini menghasilkan kemungkinan untuk mendapatkan target tekanan darah yang optimal, Mas Bobi. Mungkin demikian, Mas. Dok, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hipertensi yang bahwasanya kita sering mendengar bahwasanya hipertensi itu merupakan bagian dari penyakit yang bisa kita bilang turunan dari orang tua kita atau mungkin dari ya orang tua lah khususnya dok ya. Eh, apakah memang faktor itu menjadi hal yang besar kita terjangkit hipertensi atau mungkin karena kita yang salah menjaga pola hidup atau mungkin bagaimana? Karena kan kita suka sedikit ya mungkin menyalahkan ya, ini bagian dari turunan nih atau mungkin kadang-kadang ya itu memang karena penyebab dari gaya hidup kita yang mungkin kurang baik. Mungkin gimana dok mengkorelasikan hal itu dok? Kan secara genetik ya, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung tertentu itu dipengaruhi oleh genetik. Artinya kalau genetik itu jika seandainya mungkin ada orang tuanya, kakek buyutnya yang mengalami penyakit tersebut, maka secara genetik dia punya bakat untuk mengalami penyakit tersebut. Disebut dengan bakat ya Mas. Berarti kalau bakat ini bisa kemudian berkembang atau kemudian meredup ya kan. Kalau bakat kan seperti itu ya Mas. Kalau seandainya orang yang berbakat dan tanda kutip berbakat mengalami hipertensi, ya artinya memang di keluarganya tensi tinggi semua nih. Artinya dia harus mengendalikan faktor risiko yang lainnya. Contoh dia jangan terkena hipertensi dari sisi yang lain. Contoh orang tersebut mulai membatasi konsumsi garamnya, berolahraga secara teratur, ya menjaga stres. Jadi nggak mutlak Mas Bobi seseorang yang memiliki orang tua yang mengalami hipertensi kemudian pasti terkena hipertensi tanpa sebab di kemudian hari tidak. Kecuali misalkan begini, dia mempunyai bakat hipertensi tapi dia pun mungkin mengkonsumsi garam dalam jumlah yang besar setiap harinya atau dia mungkin stresnya tinggi atau kurang olahraga, maka kombinasi genetik kemudian dengan kebiasaan hidup yang tidak baik yang tadi itu meningkatkan tekanan darahnya. Jadi tidak murni karena hipertensi. Banyak Mas pasien-pasien yang orang tuanya hipertensi, dianya sendiri nggak hipertensi karena ternyata gaya hidupnya baik, berbeda dengan gaya hidup orang tuanya gitu Mas. Bacakan satu pertanyaan dari yang masuk di chat di Zoom kami dari mungkin dari Pak Hafiz Muzhafar Pramana. Beliau bertanya, Bismillah izin bertanya dokter, sakit kepala di tengkuk belakang apakah salah satu ciri terkena hipertensi? Kemudian jika sudah usia 63 tahun dan ada hipertensi, apakah boleh melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Terima kasih, silakan dok. Baik, Bapak. Iya, memang nyeri tengkuk ya, itu salah satu gejala hipertensi bisa, tetapi bukan satu-satunya gejala dari hipertensi. Maksudnya tidak semua nyeri tengkuk itu karena hipertensi, bisa yang lain, contoh peradangan dari tulang leher atau hanya tegang otot sekitar leher saja, sementara tensinya normal gitu. Tapi memang kebanyakan hipertensi ketika naik maka akan merasakan tidak nyaman di tengkuknya, itu benar. Tapi yang penting Bapak jika mengalami ketidaknyamanan ya di tengkuk, maka lakukan pengukuran tekanan darah pada saat itu. Jika tekanan darahnya normal berarti ini tidak ada hubungannya dengan tekanan darah tingginya. Jadi keluhan yang gangguan pada tengkuk itu disebut tidak spesifik untuk hipertensi ya, itu dulu. Bisa menjadi salah satu gejala hipertensi tetapi tidak spesifik untuk hipertensi, bisa karena penyebab lainnya. Yang penting dicek tekanan darahnya. Ya, terkait jika sudah berusia 60-an, apakah boleh melakukan aktivitas di rumah ya? Mungkin detail lagi aktivitasnya seperti apa.
Kalau hanya pekerjaan ya di rumah harusnya sih tidak ada yang terlalu berat, mungkin membersihkan rumah ya, berkebun atau mengangkat barang-barang di rumah yang seperti itu, maka ini dibolehkan selama tensinya terkontrol Bapak. Kalau misalkan tensinya itu masih cenderung naik turun ya, biasanya 180, 170, maka yang seperti ini jangan kerja yang berat-berat dulu. Kenapa? Karena dengan atau tanpa hipertensi ya, ketika kita melakukan aktivitas yang berat, tekanan darah kita akan naik, walaupun dia bukan hipertensi. Karena ini bagian dari respon tubuh ketika kita bekerja. Nah, dia apalagi orang yang hipertensi dari awal, ketika dia bekerja berat, maka tensinya bisa dipastikan lebih tinggi lagi dari tensinya yang sebenarnya. Nah, ini berbahaya pada orang-orang yang hipertensi yang belum terkontrol. Jadi saran saya, kalau memang ada hipertensi, berobat teratur. Kalau sudah terkontrol dengan baik, mau aktivitas kegiatan di rumah apa saja boleh kok, Bapak. Yang usah khawatir. Yang penting terkontrol dulu. Atas pertanyaannya. Mungkin melanjuti dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi, Dok. Jadi kalau misalnya kita, Anda pernah dengar bahwasanya gini, kalau kita kan tekanan darah tinggi itu kan ada yang kita sebut mungkin hanya kondisional, Dok ya, mungkin karena kita habis makan apa, habis lari-lari mungkin, terkadang kita periksa ke dokter itu mungkin tensinya kita lagi tinggi. Namun ada juga yang bilang kalau kita tensi kita tinggi itu selama berangsur-angsur 3 hari tidak turun-turun, baru kita bisa disebut sebagai orang yang terkena hipertensi ya, Dok ya. Penyakit hipertensi yang memang sudah melekat dalam diri kita. Mungkin penjelasan seperti itu benar atau tidak ya, Dok ya? Eh, Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau gini, sesuai yang Mas Bobi jelaskan tadi bahwa tekanan darah kita bisa meningkat pada kondisi tertentu. Contoh misalkan kecemasan, kekhawatiran, ya takut bisa naik, atau kelelahan karena habis olahraga atau pekerjaan bisa naik. Tapi sebenarnya dia tidak menderita hipertensi, ya. Jadi yang direkomendasikan para ahli tersebut, para ahli adalah kita lakukan pengukuran tekanan darah di rumah sebenarnya, bukan di klinik. Kadang ada orang-orang tertentu ketika ketemu dokter aja udah grogi ya, udah cemas, akhirnya tensinya langsung naik, padahal di rumah normal-normal aja. Namanya white coat hypertension atau hipertensi kerah putih. Ini salah satu hipertensi karena faktor kecemasan atau kekhawatiran ya ketika bertemu dengan tenaga medis. Yang terbaik yang dilakukan yang seperti ini, yang rekomendasi dari INA-SH yang Persatuan Dokter Hipertensi tadi, lakukan pemeriksaan tekanan darah di rumah pagi dan malam hari. Pagi dan malam hari. Contoh mungkin mudahnya seperti ini. Pagi hari, ukur kalau kita punya alat tensi yang otomatis ya, ukur dengan cara yang benar tentunya, ukur pas bangun tidur, sebelum sarapan, ukur tekanan darah, diukur sekarang misalkan 130 per 80. Kemudian lakukan pengukuran kedua di pagi hari itu dengan jarak 1 menit. Ya, jadi pengukurannya 3 kali nih Mas Bobi. Pagi hari itu 3 kali, malam 3 kali dengan jarak masing-masingnya itu 1 menit. Kemudian kita cari rata-ratanya dari hasil pemeriksaan yang kedua dan ketiga. Misalnya kalau yang pertama, misalkan yang pertama nih 140 per 80, yang kedua 130 per 80, yang kedua 130 per 80, yang ketiga 130 per 80. Yang kita ambil ada dua yang terakhir ini, berarti rata-ratanya 130 per 80. Jadi belum termasuk kepada hipertensi, masih prehipertensi. Begitu juga yang malam, sebelum tidur ukur lagi 3 kali Mas. 3 kali, bukan 3 hari ya, 3 kali dalam 1 hari. Kalau ternyata rata-ratanya masih di bawah kriteria hipertensi, maka ini bukan hipertensi, Mas Bobi. Ya gitu, Mas. Jadi kalau misalnya harus 3 hari betul-betul sih, rekomendasi terakhir sih nggak seperti itu. Tapi lakukan 3 kali pengukuran dalam 1 hari. Tapi dalam waktu 1 minggu kemudian kita ulang lagi boleh, atau sebulan lagi kita ulang lagi boleh, Mas. Eh, Mungkin ini lagi, Dok, yang perlu Anda tanyakan ya, Dok ya. Jadi terkadang kan kita tahu bahwasanya ukuran tensi yang tadi misalnya yang tadi sampaikan dokter 130 per 80. Ada dua indikator ya, Dok ya, 130 dan 80-nya. Kadang-kadang kita yang apa sih, Dok, yang perlu kita pentingkan, indikator yang atas kah atau yang bawah, Dok, kalau kita ingin mengetahui kita ini pada kondisi yang perlu untuk penanganan khusus atau mungkin kondisi yang memang normal dan sebagainya, Dok? Dari dua indikator tadi, Dok. Biasanya 120 per 80, yang 120 itu yang di atas namanya sistolik, yang dia 80 itu diastolik. Dua-duanya penting Mas Bobi.
ya. Dua-duanya penting karena ada namanya hipertensi sistolik, ada hipertensi diastolik. Nah, bisa dua-duanya. Kalau misalkan yang sistolik itu menggambarkan kekuatan atau tekanan ketika jantung memompahkan darah, namanya sistolik. Kalau diastolik menggambarkan tekanan di dalam pembuluh darah. Nah, ini masing-masingnya punya nilai yang berbeda. Tetapi umumnya tekanan darah tinggi itu ketika tekanan darah sistoliknya naik, Mas Bobi. Hmm. Ini yang disebut dengan hipertensi yang pada umumnya. Di dua-duanya penting, ya, dua-duanya penting. Tetapi yang umumnya kita gunakan adalah sistoliknya. Misalkan akan tetapi ada kondisi tertentu, biasanya tekanan darahnya 130/100. Berarti yang tingginya diastoliknya, Mas Bobi. Maka ini disebut dengan hipertensi diastolik. Nah, gitu. Ada lagi obatnya tertentu ada. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok. Boleh kita ini kan sebelum dokter nanti kasih kesimpulan dan tips-tips terakhir, Dok. Ini ada pertanyaan yang masuk seperti ini, Dok. Dok, ingin izin bertanya. Saya ini suka lemas dan nafsu makan kurang. Terus saya juga suka tiba-tiba pusing dan keringetan. Keringetan itu seperti keringetan sebesar-besar jagung katanya, Dok. Itu apakah hipertensi atau bukan ya, Dok? Yang disebutkan tadi itu gejala yang nggak spesifik ya, Mas Bobi. Banyak penyebabnya, banyak yang seperti tadi lemas, keringat dingin ya bisa. Contoh seperti kalau secara psikologis kekhawatiran atau kecemasan bisa menyebabkan hal tersebut. Atau biasanya kalau orang diabetes kadar gulanya rendah bisa menyebabkan gejala tersebut. Kalau terkait hipertensi, maka yang dilakukan jika seperti itu diukur tekanan darahnya, Mas Bobi, ya. Cara menentukan hipertensi atau tidak, yang paling penting adalah dengan pengukuran tekanan darah. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak yang bertanya ya, mengalami hal tersebut ya, pada saat kondisi tersebut coba ukur tekanan darahnya. Jika ternyata memang tinggi, maka bisa saja karena hipertensinya. Tetapi yang disebutkan bukan gejala spesifik ya untuk penyakit hipertensi, Mas Bobi. Sampai situ aja, Dok, mungkin pertanyaan yang masuk. Mungkin dilanjut dengan mungkin tips terakhir dari dokter, apa mungkin makanan yang perlu kalau kita bilang tema kita adalah bersahabat dengan hipertensi. Berarti kita ini ibaratnya yang mungkin beberapa orang yang sudah mengidap hipertensi, dan bagaimana sih yang kita harus pilih makanannya kah, atau mungkin pola-pola hidup yang lain yang mungkin yang dokter bisa kasih tips ke kami. Baik, terima kasih Mas Bobi. Jadi mungkin pesan terakhir bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami hipertensi bahwa hipertensi itu insya Allah tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika kita kendalikan dengan baik. Selama kita ikhtiar ya, melakukan perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat, maka hipertensi tidak akan, dengan izin Allah ya tentunya, tidak akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Di antara cara yang bisa kita lakukan, ya intinya apapun makanan yang kita makan, kita boleh menikmati makanan apa saja yang kita senangi, boleh silakan. Tetapi prinsipnya yang pertama rendah garam, ya harus rendah garam. Kurangi garam harian yang dikonsumsi. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu terkait dengan makanan, ya kurangi makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Nah, ini juga penting karena ini juga ada hubungan dengan hipertensinya. Kemudian tentunya yang penting juga, Bapak Ibu, ini jika seandainya memiliki sifat emosional ya yang tadi dijelaskan, maka berusaha untuk mengendalikannya agar kita selalu dalam kondisi jiwa yang stabil ya, di pertengahan. Karena ini mempengaruhi tekanan darah kita, dan kalau memang hipertensi ya, hindari terlalu lelah dalam bekerja dan terlalu stres dalam bekerja. Ini dengan manajemen waktu yang baik. Mungkin demikian Mas Bobi. Ini yang perlu kita garis bawahi, Dok, yang terakhir itu bahwasanya kita juga dalam syariat Islam juga kita harus tetap menjaga emosi ya, Dok ya. Mungkin itu bagian daripada conclusion kita, ternyata emosi itu juga bisa berefek pada hipertensi. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjaga emosional kita ya, Dok. Baik, Dokter Bobi, jazakallah khair atas waktunya. Suatu kehormatan bagi kami dokter bisa menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ilmu kepada kami, Dok. Semoga ilmu dokter membawa berkah untuk kita semua, Dok ya. Amin. Ini, Dok.
Masya Allah. Masya Allah. Baik dokter, itu saja. Mungkin juga kita ucapkan terima kasih juga pada pemirsa Al-Furqan TV yang telah menyimak hingga akhir dan juga kru Al-Furqan TV yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.